Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan saya untuk tugas pengantar bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mas Juliana Purba dari 1B Keuangan dengan NIM 254205070045. Untuk jenis bisnis yang saya ambil adalah jenis bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner? Karena permintaan pasar akan makanan yang praktis, satset, dan enak, serta ramah di kantong itu nggak pernah surut. Mulai dari pelajar, pekerja, masyarakat umum, semua butuh solusi untuk makan siang yang efisien. Karena hal tersebutlah kami menghadirkan bisnis nasi bento seharga 10.000. Nasi bento 10.000 adalah usaha kuliner yang menyediakan paket makanan siap saji dengan fokus pada efisiensi, kebersihan, dan keterjangkauan. Usaha ini berkonsep makanan bekal khas Jepang yang dimodifikasi dengan berbagai pilihan lauk dan saus ala Indonesia. Kami menawarkan makanan yang lengkap, mengenyangkan, dan praktis dibawa kemana saja. Prioritas utama kami adalah menghasilkan keuntungan yang optimal dari setiap porsi nasi bento dengan seharga Rp10.000. Tapi keuntungan itu datang dari komitmen kami untuk menyajikan makanan yang berkualitas tinggi dan super higienis, sehingga semua orang bisa menikmatinya tanpa khawatir soal harga. Dengan komitmen ini, kami yakin bisa membangun merek lokal yang baik yang dikenal selalu menyajikan inovasi menu yang segar dan pelayanan yang terbaik. Lalu apa sih manfaat dari bisnis nasi bento 10.000 ini? Yang pertama, untuk para konsumen, kalian bisa menikmati sarapan atau makan siang yang praktis, hemat, dan menunya selalu beragam tanpa perlu mikir mau masak apa dan harganya mahal. Karena harga nasi bento ini sangat terjangkau. Dan yang kedua, untuk kami sebagai pemilik, tentu saja ini adalah peluang besar untuk menciptakan penghasilan utama yang stabil, sekaligus menjadi wadah untuk mengembangkan skill wirausaha kami. Dan yang terakhir, untuk masyarakat umum, jika bisnis ini berkembang, maka akan berkontribusi positif dengan membuka lapangan pekerjaan baru di area lokal. Lalu apa sih keunggulan utama nasi bento 10.000 kami? Yang pertama yaitu fleksibel, karena praktis, satset, dan gampang dibawa kemana saja. Dan yang kedua yaitu harga anti-krisis karena hanya 10.000. Dan yang ketiga, praktis satset, karena kemasan bento kami super user friendly, tinggal dibuka, makan di mana saja, di motor, di meja kantor, atau sambil jalan tanpa perlu repot mikirin piring. Yang ketiga yaitu anti bosan. Varian menu kami ada banyak, jadi konsumen tidak akan bosan dengan varian yang itu-itu saja. Dan yang keempat, soal kualitas, jangan khawatir, kami hanya menggunakan bahan baku yang segar dan proses produksi kami super higienis dan kualitas bintang 5, tapi harga tetap kaki. Untuk varian menu, kami menyediakan berbagai paket. Yang pertama ada paket katsu, yang kedua ada paket teriyaki, dan yang ketiga ada paket kremes. Untuk target pasar, kami juga akan menyelesaikan masalah dari target pasar kami. Yang pertama, target pasar kami adalah pelajar dan mahasiswa, di mana pelajar dan mahasiswa sering mencari makanan yang satset, praktis, dan harganya tetap ramah di kantong. Jadi nasi bento adalah solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Yang kedua, target pasar kami adalah karyawan dan pekerja kantoran, di mana prioritas utamanya adalah efisiensi. Mereka tak punya waktu lama untuk makan. Mereka butuh makanan yang ready to eat dan bisa dinikmati di meja kerja. Dan yang terakhir yaitu masyarakat umum yang cerdas anggaran. Ini termasuk orang tua yang mencari alternatif bekal yang praktis dan ekonomis, atau siapapun yang ingin makan enak dengan kualitas terjamin tanpa harus mengorbankan budget harian. Selanjutnya adalah strategi pemasaran kami agar nasi bento 10.000 ini bisa menjangkau pasar seluas-luasnya. Yang pertama pastinya penempatan lokasi. Kami akan mencari lokasi di mana yang banyak para konsumennya, yang seperti di dekat sekolah, dekat kampus, atau di dekat area perkantoran. Dan yang kedua adalah strategi bundling, di mana kami menyediakan paket nasi dengan tambahan minuman. Harganya jauh lebih murah dari paket yang biasa. Dan yang ketiga, kami menyediakan paket mingguan di mana para konsumen akan berlangganan dan kami akan mengantarkan makanan tersebut ke tempat para konsumen tersebut. Dan yang terakhir, pastinya kami akan melakukan promosi di media sosial seperti di Instagram, di TikTok, di Facebook, maupun di WhatsApp. Selanjutnya, bagaimana kami menilai suatu pasar? Kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama untuk kekuatan. Harga 10.000 adalah kekuatan kami yang paling utama karena
membuat kami sangat kompetitif, ditambah dengan kemasan yang praktis dan menu yang beragam. Dan yang kedua, untuk kelemahan, kami harus jujur, kami punya risiko ketergantungan pada pemasok, dan kami harus menjaga efisiensi biaya karena per unitnya sengaja kami buat rendah. Selanjutnya ada peluang, yaitu tren konsumsi kini mengarah ke efisiensi dan kemudahan. Semakin banyak orang menggunakan aplikasi pesan antar, itu adalah pintu masuk kami. Dan yang terakhir adalah ancaman. Kami tahu persaingan di luar sangat ketat. Selain itu, risiko inflasi bahan baku dan perubahan selera pasar selalu menjadi bayangan yang harus kami antisipasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk rincian anggaran, mulai dari modal sampai ke balik modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan rincian usaha untuk nasi bento seharga 10.000. Perlengkapannya saya pakai dari rumah. Kita anggap saja saya menjual 50 box per hari. Untuk modal operasi harian ada beras 5 kg seharga 65.000, ayam 4 kg seharga 140.000, minyak goreng seharga 30.000, bumbu dan sambal seharga 25.000, sayur lalapan 20.000, box plus sendok seharga 1.000 per 2 item itu, jadi 50 kali 1.000 yaitu 50.000, lalu gas dan listrik seharga 20.000, dan totalnya adalah 350.000. Untuk perlengkapan seperti wajan, kompor dan lain-lain memakai peralatan dari rumah, jadi sangat menghemat budget untuk modal awal kita. Lalu saya akan menjelaskan pendapatan keuntungan. Yang pertama, harga jual per box adalah 10.000. Cuma terjual per hari 50 box. Jadi total pendapatannya adalah 500. Jadi 500 tadi dikurang dengan 350.000 untuk modal operasional harian. Jadi keuntungan per hari adalah 150.000. Untuk ringkasan tercepatnya, jadi modal per box 7.000, laba per box 3.000, dan laba per bulan jika 50 box per hari dan dikali dengan 25 hari, totalnya 3.750.000. Untuk modal awalnya, pakai peralatan dari rumah. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.